Karena sing masak wis enek, bahan-bahannya wis enek, tanaman tinggal serap dan mudah untuk membantu dari proses di tanaman. Sebenarnya itu logika yang ingin saya bangun dari penyemprotan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Bajatani, ketemu lagi di channel Taufik Opik. Pada pagi hari ini kita akan melakukan penyepraian pertama kali di lahan bawang merah kita di usia 6 hari setelah tanam. Bawang merah sudah tumbuh subur, brol semua, seperti ini. Kalaupun ada yang belum tumbuh, itu ada ini 1, 2, tapi tidak banyak, tapi rata-rata sudah tumbuh ya. Racak semuanya, nggak ada yang jondal-jondil, relatif rata. Di usia 6 hari ini kita akan melakukan penyepraian untuk kali pertama. Nah, apa aja obat yang akan kita masukkan? Nah, ini lebih condong ke nutrisi ya, kita masukkan nutrisi. Nah, nutrisi yang pertama kita masukkan adalah ini adalah buatan sendiri ya, ini namanya PSB atau bakteri fotosintesis bakteria. Nah, terus kemudian ini yang ada di botol ini adalah PGPR ataupun Plant Growth Promoting Rhizobacter ataupun Rhizobacter pemacu pertumbuhan tanaman. Kalaupun yang ini adalah Ultradap, ini adalah pupuk foliar ataupun pupuk semprot dengan kandungan nitrogen sebesar 12% dan fosfat 60%, tinggi ya. Nah, terus yang berikutnya ini adalah Gandazil D. Gandazil D ini adalah NPK vegetatif dengan kandungan NPK serta unsur mikro. Nah, nitrogen 20, fosfor 15, kalium 15 juga, dilengkapi dengan magnesium, mangan, boron, tembaga, kobalt, zinc, serta vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tanaman seperti aneurin, lactoflavin, nikotin, asid amid. Nah, jadi ada 3 unsur besar yang kita masukkan. Yang ini, yang pertama adalah bakteri pertumbuhan. PSB ini akan meningkatkan proses fotosintesis karena ini adalah bakteri yang membantu proses fotosintesis. Kita tahu bahwa di musim penghujan seperti ini matahari tidak terlalu nongol ya. Hari ini, pagi ini redup. Nah, fungsinya kurang lebih seperti itu pada intinya. Terus Plant Promoting Rhizobacter atau PGPR ini fungsinya adalah untuk memacu pertumbuhan tanaman, yang mana di dalam ini nutrisi ini tergandung bakteri-bakteri Rhizobacter ataupun bakteri agresif yang hidupnya di perakaran tanaman. Dia nanti akan membantu penyerapan akar serta melindungi dari patogen-patogen jahat yang biasanya ada di tanah ataupun di area-area perakaran bawang merah. Jadi ini adalah fungsinya sangat besar sekali. Serta ini juga ada bakteri-bakteri pengikat mampu menyerap fosfat. Kita tahu fosfat itu sangat sulit untuk diserap. Nah, di dalam bakteri Rhizobacter ini ada yang mampu untuk melakukan penyerapan fosfat. Nah, fosfatnya ya sudah kita kasih dasaran ataupun juga ini yang akan kita masukkan. Serta Gandazil ini fungsinya lebih kepada selain NPK, ini adalah untuk memenuhi kebutuhan unsur mikro. Kita tahu tanaman itu juga sangat membutuhkan walaupun dalam jumlah yang kecil. Nah, masuk gak? Nah, masuklah. Oke, untuk aplikasi ini bisa kita masukkan seminggu sekali ya untuk selingan. Kalau kita tahu bahwa di musim penghujan seperti ini rata-rata seringnya kita masukkan fungi ya. Jadi sebelum kita masukkan fungi, kita masukkan nutrisi ini dulu untuk memacu pertumbuhan dan menyehatkan, menyegarkan tanaman
sehingga nanti di fase-fase rawan 10 HST ke atas, 15 HST itu tanaman sudah siap untuk fase-fase selanjutnya, sehat dan siap tumbuh dengan bagus. Nah, untuk dosis biasanya saya pakai dosis sesuai yang ada kemasan ya, untuk pupuk-pupuk seperti ini. Kalau ini dosisnya 2-4 sendok per tangki. Ini pun kalau ini 2-30 gram per 10 liter air, ataupun kalaupun kita kalkulasi sekitar ya 50-an gram lah untuk satu tank, ataupun sekitar ya 40, maksimal 30 untuk 10 liter ya. Jadi 1 liternya itu sekitar 3 gram. 3 kali, kalau tank 15 tinggal kalikan lah, 15 kali 3 sekitar 45, itu dosis maksimalnya ya. Bisa 30 sampai 50, terserah Kakang Bayu. Tapi kalaupun ini sudah macam-macam ya, mungkin nanti akan saya dosis paling terendah aja, karena ini pun juga masih tanaman masih 6 HST. Jadi kita pakai dosis terendah, ini 2 sendok, ini sekitar ya 2-3 sendok. Kalau untuk SB kita pakai 1 botol aqua itu sekitar 200 ml, ini pun juga 200 ml. Nah, ini adalah nutrisi yang akan kita masukkan. Untuk kondisi tanaman akan kita shoot habis ini, kita lihat setelah kita melakukan penyemprotan, kita akan kasih tahu seperti apa detail dari tanaman kita pada 6 hari setelah tanam ini. Oke, kita akan melakukan pencampuran dan penyemprotan. Sudah selesai Kakang Bayu apa aktivitas kita di pagi hari ini. Ini adalah kondisi tanaman saya pada 6 hari setelah tanam. Ini seperti ini tampilannya. Di usia 6 hari ini kurang lebih tingginya sekitar berapa ya ini, sekitar 15-an cm, 10-15, merata semuanya seperti itu kondisinya. Kalau dilihat kondisi daun lumayan besar ya, daunnya lumayan besar dan juga tidak terlalu lemah, biasa lah, standar, tidak lemas lunglai itu enggak, tapi lumayan kuat. Walaupun toh ini bibit adalah bibit raya yang mana usianya sudah tua, lumayan tua, namun untuk tanaman hari ini di usia 6 hari setelah tanam tidak terlalu lemas, bisa kalau saya rasa ya tidak terlalu lemas seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini tadi barusan saya semprot dengan Ultradap dengan kandungan N dan P tinggi, 60% P, N nya sekitar berapa tadi, 12-an ya. Terus Gandasil daun, yang mana untuk menyuplai kebutuhan mikro ya, selain NPK nya, serta PGPR sama PSB. Nah, mungkin Kakang Bayu mungkin sudah sedikit banyak tahu ya apa itu manfaat dari PSB itu. PSB itu adalah bakteri fotosintesis. Ini fungsinya adalah untuk membantu biar maksimal ini fotosintesis. Masa tanaman itu kan lewat daun, proses fotosintesis. Ketika ini bisa maksimal dalam kondisi cuaca yang redup, ini nanti akan sangat membantu sekali dalam pembesaran ataupun pertumbuhan tanaman, karena fotosintesnya sudah dibantu oleh bakteri tersebut, serta PGPR tadi, yaitu kumpulan bakteri Rhizobacter yang hidupnya di perakaran. Di perakaran ini mampu melindungi akar nantinya, serta membantu penyerapan nutrisi yang dilakukan oleh akar. Jadi akarnya sebagai pencari nutrisi dibantu, tempat masaknya di daun juga dibantu, seperti itu. Terus kita suplai
nutrisinya itu lewat dua pupuk tadi, Ultradap sama Gandasil. Saya kira kita kalaupun memberikan makanan, sekalian kita kasih tukang masaknya, bisa jadi tanaman ataupun kalaupun orang pun itu akan lebih mudah cepat masak kan tanamannya, makanannya, dan mudah diserap karena sing masak wis enek, bahan-bahannya wis enek, tanaman tinggal serap dan mudah untuk membantu dari proses di tanaman. Sebenarnya itu logika yang ingin saya bangun dari penyemprotan pada pagi hari ini. Mungkin itu, kalaupun ada yang belum jelas bisa kita diskusi di kolom komentar. Kalaupun ada pengalaman dari kakak Mbak Yu dalam tani bawang merah ataupun juga khususnya pada pemakaian bahan-bahan organik seperti Rizobacter, PGPR ataupun PSB, mungkin bisa kasih masukan ataupun pengalaman dari kakak Mbak Yu sekalian. Saya di sini juga masih belajar sehingga masih perlu banyak masukan dari kakak Mbak Yu sekalian. Oke, sekian dulu video kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.